Pada Pak Terhan, waktu kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anggota Love Praying Family yang berbahagia, selamat malam semuanya. Saya harap bisa mendengar suara saya ya. Bisa, Pak Ter. Puji Tuhan. Baik, seperti tadi sudah disampaikan oleh ini, saya akan membawakan renungan. Berhubung hari ini adalah perayaan hari Valentine, jadi saya mencoba membawa tema Valentine itu kesadaran dan penyadaran. Untuk itu, saya mengundang kita untuk masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Saya mengambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 16 untuk membantu kita di dalam permenungan ini. Yohanes 3, 13 sampai 16. Saya bacakan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Ibu Bapak, kembali kita akan berbicara sedikit tentang Valentine. Kalau kita melihat di situasi sekarang, bahasa gaulnya sama now lah orang biasa bilang, umumnya perayaan Valentine yang kita alami, kita lihat dirayakan oleh orang-orang, mereka cenderung menyebut Hari Valentine sebagai hari kasih sayang. Bahwa Valentine umumnya dirayakan oleh orang-orang tercinta, menghabiskan waktu bersama, bertukar hadiah, mengirimkan ucapan, bernadakan ungkapan kasih sayang. Ada juga yang menjadikan itu sebagai ajang cari pacar. Perayaan-perayaan itu dengan menobatkan seorang menjadi ratu dan rajanya, dan seperti gitu kurang lebih perayaan zaman sekarang. Valentine Day, Happy Valentine Day, orang mengucapkan ucapan seperti itu. Juga pada perayaan ini selalu berhubungan dengan pemberian coklat. Orang bisa membeli coklat dengan berbagai bentuk, dengan berbagai ragam harga yang mahal-mahal. Ketika hari Valentine menjelang, orang memberi hadiah dengan coklat. Namun menurut Bapak Ibu sendiri, kira-kira cara seperti itu pantas atau layak atau benar tidak untuk memahami atau memaknai hari kasih sayang ini, hari Valentine ini? Apakah Valentine hanya terbatas dengan perayaan raja dan ratu, atau sekedar mengirim ucapan Happy Valentine, atau mengirimkan coklat atau bunga? Apakah hanya seperti itu? Kembali lagi kita melihat kenyataan kita sekarang, khususnya dalam kehidupan anak-anak muda zaman sekarang, sering terjadi seperti itu. Kalau pada zaman perjanjian lama, bukan perjanjian lama, sorry, pada zaman dulu ya, awal-awal dari peristiwa Valentine ini, kita melihat pada sejarah bahwa perayaan Valentine pertama kali dilakukan pada tahun 496 oleh Paus Gelasius yang pertama, yang menyebut Valentine atau Valentinus mungkin sebagai yang namanya dihormati di antara manusia, tetapi tindakan atau kebajikannya hanya diketahui oleh Allah atau oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Santo Valentinus, kebajikan itu, Tuhan yang mengetahui sepenuhnya.
Kudus ini diyakini dia menjadi Februari di pemakaman orang Roma di Via Flaminia. Thomas memiliki banyak Roma kuno. Di internet, Google tentang Santo Valentinus ini, bahwa dia seorang imam ditahan karena melayani pasangan Kristen yang hendak menikah. Yang pada saat itu mungkin situasi seperti ini membantu sehingga itu menjadi pelanggaran bagi kaisar. Apalagi pada saat itu agama Kristen masih dianggap sebagai agama yang sesat atau ajaran yang sesat di Roma. Valentin kemudian ditangkap, dipenjara. Saat kaisar memanggilnya, justru dia dengan berani bersaksi dan menyuruh kaisar bertobat. Dan itulah salah satu alasan juga kenapa dia dihukum mati. Valentin dihukum mati. Dia dirajam dengan batu sebelum kepalanya dipenggal di luar gerbang Flaminia. Baik, Bapak Ibu, itu sejarah singkat tentang awal asal muasal perayaan Valentin. Lebih lengkapnya saya kira Bapak Ibu bisa browsing, itu banyak di internet tuh. Tetapi sekarang saya mau mengajak kita untuk masuk ke dalam apa yang saya sebut sebagai kesadaran dan penyadaran. Begini Bapak Ibu, saya mencoba mengajak kita berpikir atau berefleksi dengan mengingat sebuah lagu. Lagu How Great Thou Art, atau dinyanyikan dalam bahasa Indonesia oleh penyanyi Nikita, itu dia masih anak-anak. Lagunya kurang lebih seperti gini. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, dan seterusnya dan seterusnya. Bahwa ketika melihat peristiwa alam atau dunia dengan segala hal yang mengagumkan, bintang yang gemerlapan, bunyi yang begitu dahsyat, menghantar orang untuk mengenal siapa di balik itu. Jika bintang atau guruh itu begitu dahsyat, begitu hebat, maka pribadi yang menjadikan itu, yang menciptakan bintang dan guruh itu, atau bumi dan isinya itu, pastilah dia pribadi yang lebih hebat. Kalau ciptaannya sudah demikian luar biasa, apalagi penciptanya. Atau saya bilang gini, lebih sederhana lagi. Misalnya, kita mendengar sebuah lagu atau nyanyian yang indah, kita pasti akan mengagumi penyanyinya. Suaranya indah, wah orang hebat pasti. Jadi, ketika kita mendengar atau melihat sesuatu, sesungguhnya itu akan menghantar kita untuk sampai pada pribadi di balik peristiwa itu atau alasan di balik kejadian itu. Maka saya yakin jika tadi kita melihat situasi alam, kita bisa tiba pada kenyataan bahwa pencipta ada di balik itu, maka dengan melihat peristiwa Valentin atau menyadari situasi kenyataan Valentin, seharusnya orang tiba pada satu alasan, membawa orang tiba pada alasan di balik tindakan Valentin itu. Kenapa sampai dia buat begitu? Kenapa sampai dia nekat dalam tanda kutip melawan perintah dari kaisar, lalu menikahkan, bahkan rela menerima hukuman. Saya percaya bahwa semua yang mendasari tindakan dia adalah cinta Tuhan sendiri. Cinta yang menguatkan. God is love. Maka ketika kita merayakan Valentin atau kita mengalami Valentin, seharusnya itu membawa kita bukan hanya sekedar pada perayaan memberikan coklat atau memberikan kartu ucapan atau menetapkan raja dan ratu, tetapi lebih dari itu, harus kembali menghantar kita kepada kesadaran akan cinta Tuhan. Maka kalau kita merenungkan cinta Tuhan itu seperti apa? Ada beberapa perenungan yang saya mencoba bagikan kepada kita sekalian.
tentang kenyataan cinta Tuhan itu. Valentine adalah cinta Tuhan dalam tanda kutip. Bahwa kenyataan Valentine karena di latar belakangi cinta oleh Tuhan sendiri. Dan ini adalah bagi saya sebuah kesadaran. Bukan sekedar sadar seperti orang yang terbangun dari tidur, tetapi kesadaran yang saya maksudkan adalah tentang sebuah kebenaran. Hal yang benar, kenyataan yang benar, yang kadang-kadang kurang kita sadari. Terkadang kenyataan ini atau kesadaran ini kurang atau bahkan tidak kita sadari, sehingga perlu ada penyadaran, sehingga orang kembali sadar dan ingat akan kesadaran itu, bahwa di atas semuanya cinta Tuhanlah yang memampukan. Maka fokus dari Valentine adalah cinta dari Tuhan sendiri. Yang pertama tentang cinta Tuhan, saya mengajak kita untuk menyadari, tiba kembali kepada kesadaran bahwa di dalam cintanya, Tuhan itu mencari kita, saudara-saudaraku. Saya mencoba mengambil dari kisah perjanjian lama. Kita ingat ketika Adam dan Hawa manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka makan buah terlarang. Kitab Kejadian memberikan gambaran atau mengisahkan bahwa Tuhan Allah berjalan di dalam taman dan mencari manusia. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-9 ada kutipan itu. Tuhan memanggil mereka, "Di manakah engkau?" Manusia, Adam. Tuhan mencari, saudaraku. Di dalam cintanya, Tuhan mencari. Kadang-kadang kita bilang, mungkin saya ini susah mencari Tuhan. Percayalah, ketika kita berusaha dan kita tidak menemukan, Tuhan yang justru akan mencari kita, akan menemukan kita. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-9, ketika peristiwa Kain dan Habel, ketika Habel dibunuh oleh Kain, Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Tuhan mencari. Walaupun pada saat itu Kain menjawab, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Tetapi saudaraku, Tuhan mencari kita di dalam cintanya. Lihat gambar ini. Ini adalah gambaran domba yang hilang. Bahwa Allah mau mencari kita yang terhilang di dalam cintanya. Kalau dalam kisah tentang domba yang hilang, kita melihat bahwa ada 100 ekor, hanya satu saja yang hilang, kan tidak rugi. Masih ada 99. Buat apa pusing-pusing atau repot-repot mencari yang satu itu? Kan masih ada 99. Tapi itulah, di dalam cintanya Tuhan mencari kita. Yang kedua, tentang cinta Tuhan, saya memerenungkan bahwa Tuhan selalu mengingat kita. Di dalam cintanya, Dia mengingat kita. Dia tidak melupakan kita. Di dalam Kejadian pasal 8 ayat 1, peristiwa Nuh, firman Tuhan katakan, "Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin berhembus melalui bumi sehingga air itu turun." Peristiwa air bah. Tetapi Tuhan mengingat Nuh. Bahkan segala binatang liar dan ternak pun Tuhan ingat. Di dalam cintanya Allah tidak melupakan kita. Di dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 18. Karena dialah yang melukai, tetapi dia juga yang mengobat. Dia memukuli, tetapi tangannya yang menyembuhkan pula. Bagaimanapun situasi hidup kita, saudaraku, kita tetap ada di dalam ingatan Allah. Bahwa Tuhan mengingat kita. Tuhan mau mengangkat kita. Hanya memang pada kenyataannya yang sering terjadi adalah bahwa kita yang sering melupakan Tuhan. Kecuali ketika kita sedang mengalami kesulitan, baru kita ingat Tuhan. Ketika kita lagi senang, lagi sehat, kita cenderung tidak selalu mengingat Tuhan. Yang ketiga, di dalam cintanya, cinta Tuhan membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Ingat di dalam kitab Perjanjian Lama tentang Ratu Ester. Dia memiliki kecantikan karena kuasa Tuhan, berkat Tuhan. Lalu pun Salomo memiliki kebijaksanaan
yang di dalam kitab Perjanjian dikatakan bahwa sebelum dan sesudah Salomo tidak ada seorang pun yang punya kebijaksanaan seperti Salomo. Tidak ada satupun. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kisah tentang bagaimana Salomo memutuskan secara bijaksana. Ada 2 orang wanita yang melahirkan tengah malam. Anak yang dilahirkan dari salah satu ibu itu meninggal, mungkin karena ketindih. Dan ketika ibu itu sadar anaknya meninggal, dia menukar anaknya yang meninggal itu dengan anak dari temannya, lalu mengambil anaknya yang hidup. Ketika pagi menjelang, hebohlah, karena keduanya mau berebut anak yang hidup itu. Masing-masing menolak mengakui anak yang sudah meninggal. Ketika peristiwa itu dibawa kepada Salomo, Salomo akhirnya bilang begini, daripada ribut, sebaiknya anak itu dibelah menjadi 2 dengan pedang, supaya adil, masing-masing dapat setengah-setengah, supaya jangan ribut. Ibu yang bukan ibu yang asli dari anak itu, dia katakan, ya lebih baik dipenggal dipotong saja, supaya adil. Tetapi ibu yang sungguh benar-benar ibu dari anak yang hidup itu, dia katakan, jangan sampai anak itu dibelah atau diapa-apakan, biar saja diberikan kepada dia, yang penting anak itu hidup. Maka tahulah Salomo bahwa itulah ibu yang sejati dari anak yang hidup itu. Kebijaksanaan Tuhan berikan kepada Salomo. Lalu Musa memiliki tongkat, peristiwa di Laut Merah. Dengan tongkat Musa bisa mengalahkan penyihir-penyihir Mesir. Tongkat Musa berubah menjadi ular dan menelan ular-ular dari penyihir-penyihir Mesir. Bahkan dengan tongkat Musa membelah air laut sehingga umat Israel bisa berjalan di antara 2 sisi. Dan yang terakhir, saya mengambil contoh tentang Daud mengalahkan Goliat. Daud bukan seorang prajurit, dia hanya penggembala ternak, penggembala domba. Sementara Goliat seorang tentara yang sudah berpengalaman, bahkan fisiknya lebih besar. Tetapi Daud mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena cinta Tuhan menyertai Daud. Tuhan membuat yang biasa menjadi luar biasa. Di dalam cintanya, Tuhan menyertai kita. Kita tentu saja masih ingat peristiwa Natal. Yesus adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Jika pada zaman Perjanjian Lama, Tuhan hanya menyertai kita, menyertai umat Israel dalam rupa tiang awan dan tiang api, seperti digambarkan dalam Kisah Keluaran. Di dalam zaman Perjanjian Baru, zaman para rasul, Tuhan menyertai mereka, hadir, ada bersama mereka dalam diri Yesus. Di dalam Lukas 24 ayat 30 dikatakan, ia duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, memberikannya kepada mereka. Dan itu, saudara-saudaraku, adalah cikal bakal peristiwa Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu, bahkan setiap hari. Menjadi bukti nyata bagi kita bahwa Tuhan di dalam cintanya tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam cintanya pun Tuhan tidak pernah berpaling dari kita. Dalam Yesaya pasal 54 ayat 8 dikatakan, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau berpaling dari kita. Terkadang memang kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Tapi itu tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tetap ada bersama kita. Karena itu adalah firman-Nya sendiri. Dengan kasih setia abadi, kasih setia yang kekal, Dia mau mengasihani kita. Firman Tuhan penebus. Di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku padamu. Sekali lagi, kesaksian dari para nabi bahwa cinta Tuhan, di dalam cintanya, Tuhan tidak pernah berpaling dari kita. Dalam kitab Mazmur,
Mazmur mengingatkan kepada kita manusia untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Dia baik dan bahwa kasih setianya adalah untuk selama-lamanya. Tidak pernah berhenti Tuhan mengasihi kita. Dan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, Tuhan terus mencintai kita terlepas dari tanggapan kita. Inilah yang buat patut kita syukuri dan kita puji Tuhan kita karena Dia tetap mencintai kita terlepas dari tanggapan kita. Lihatlah saudara-saudariku, firman Tuhan juga katakan bahwa di dalam cintanya Tuhan tetap menurunkan hujan bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Memberikan matahari bersinar bagi orang yang benar dan orang tidak benar. Tuhan tidak pernah berpaling dari kita. Maka sekarang kita kembali lagi ke perayaan Valentine. Happy Valentine Day. Saya percaya bahwa dengan peristiwa atau perayaan Valentine, seharusnya kita dibawa atau setidaknya kita membawa diri kita untuk sampai pada kesadaran akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata bagi kita. Baik lewat pengalaman Santo Valentinus sendiri, maupun yang kita renungkan atau kita refleksikan dari pengalaman hidup kita sendiri. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan itu, cinta Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Sekali lagi terlepas dari kita sadar atau tidak. Bahwa tidak mungkin tidak ada orang yang pernah luput dari kasih kerahiman Tuhan. Semua orang mengalami itu. Disadari atau tidak, semua mengalami itu. Buktinya kita mengalami rahmat kehidupan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat matahari bersinar. Kita belajar cinta Tuhan dari Santo Valentin, saudara-saudariku. Yang pertama sekali lagi bahwa Tuhan menyertai. Soal kebenaran bahwa Tuhan menyertai adalah kebenaran yang hakiki. Tetapi sering terjadi dalam pengalaman hidup kita, ini adalah sebuah kenyataan yang terkadang dilematis bagi kita. Kenapa saya katakan dilematis? Karena terkadang itu tidak selalu kita sadari. Terkadang ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami persoalan-persoalan dalam hidup, kita malah merasa bahwa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Kita merasa seperti gitu. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan doa, kebiasaan-kebiasaan yang baik lainnya, justru mau kita tinggalkan. Sebelumnya kita mungkin rajin ke gereja, rajin ikut ibadah bersama dalam kelompok, tetapi ketika mengalami kesulitan, kita merasa bahwa oh Tuhan tidak menyertai kita, maka kita meninggalkan Tuhan. Ada sebuah lukisan yang saya lihat, ada gambar telapak kaki di pantai dengan tulisan dalam berbahasa Inggris yang coba saya terjemahkan kira-kira begini, bahwa ada satu jiwa dia berbicara kepada Tuhan. Tuhan, aku berjalan bersama Engkau di tepi pantai itu sehingga aku melihat 2 pasang jejak kaki di tepi pantai. Tetapi ketika terjadi badai, aku hanya melihat 1 pasang jejak kaki. Mengapa Engkau meninggalkan aku, Tuhan? Lalu Tuhan berkata, menjawab dia begini, anakku, aku tidak meninggalkan engkau pada saat badai itu datang. Tetapi engkau justru ada dalam pelukanku. Jejak kaki yang kau lihat adalah jejak kakiku. Aku menggendong engkau. Tentu saja itu hanya sebuah kisah imajinatif. Tetapi mau menyadarkan kita bahwa Tuhan menyertai. Di dalam cintanya Tuhan menyertai. Dari pengalaman Santo Valentinus, kita tiba pada kebenaran, kenyataan, kesadaran bahwa Tuhan selalu membimbing kita kepada kebenaran, kepada hal-hal yang baik, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Saudaraku, saya kira saudara pasti pernah mengalami bahwa terkadang kita mengalami seperti ada sebuah suara di dalam lubuk hati kita yang membisikkan kepada kita untuk melakukan suatu tindakan yang seharusnya.
menyuruh kita untuk melakukan ini ataupun melarang kita untuk melakukan ini. Saya percaya bahwa itu boleh kita alami sebagai suara hati atau suara dari Tuhan sendiri yang menuntun kita. Hanya pada pengalamannya kadang-kadang kita melawan suara hati itu. Nanti setelah terjadi dan itu adalah kesalahan, baru kita menyesal kenapa tidak menuruti suara itu tadi. Tapi kembali lagi kebenarannya bahwa di dalam cintanya Tuhan membimbing kita. Bimbingan Tuhan itu bukan hanya lihat suara hati kita saja, tetapi juga lihat firman-Nya. Lewat kitab suci, Tuhan menyampaikan bimbingan kepada kita, menuntun kita. Bahkan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita pun, bimbingan Tuhan boleh terjadi. Itu sebabnya kita semua diandaikan untuk saling mendengarkan, terbuka kepada kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Mungkin pada saat itu, lewat orang-orang itulah Tuhan mau membimbing kita, menuntun kita kepada kebenaran. Di dalam cintanya, kita belajar dari Santo Valentinus juga, saudaraku, kita akan mengalami bahwa Tuhan menguatkan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Santo Valentinus, walaupun dia harus melawan perintah raja, perintah Kaisar Claudius, tetapi dia dikuatkan untuk itu. Karena dia percaya, dia mengalami penyertaan Tuhan yang memberikan semangat bagi dia. Sehingga walaupun pada akhirnya dia mengalami kemartiran, tetapi semangatnya tidak hancur, tidak goyah. Tuhan menguatkan kita. Saya percaya kita pun bisa mengalami hal itu. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami pencobaan, sesungguhnya Tuhan selalu hadir untuk menguatkan kita. Hanya persoalannya, kita harus berusaha membuka hati kita untuk bisa mengalami dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Yang keempat, saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan memberikan sukacita. Ada salah satu ayat dari Amsal yang suka saya pakai, bahwa hati yang gembira adalah obat, seperti obatlah hati yang senang. Tentu saja kegembiraan atau senang atau sukacita ini adalah sukacita yang berasal dari Tuhan, saya percaya. Saya bersukacita karena saya percaya Tuhan menguatkan saya, Tuhan memberikan saya kegembiraan. Dan saya kira itu juga dialami oleh semua orang. Bahwa kegembiraan yang sejati, sukacita yang sejati, itu berasal daripada Tuhan. Dan ketika sukacita itu diberikan, kita akan mengalami damai. Tidak peduli apakah kita sedang kesulitan, sedang sakit, atau sedang mengalami persoalan, Tuhan masih memberikan kemampuan kepada kita untuk mengalami damai, untuk bisa menghadapi persoalan, tekanan-tekanan hidup. Tuhan dalam cintanya memberikan sukacita. Santo Valentinus pun mengalami hal yang sama. Dan pada akhirnya bahwa Tuhan menyelamatkan. Memang Tuhan selalu merencanakan atau mengadakan pekerjaan yang baik kepada kita. Memberikan kebaikan kepada kita. Saya teringat orang bijak katakan bahwa yang Tuhan rencanakan, Tuhan kerjakan kepada kita adalah kebaikan. Maka jika hidup kita saat ini belum baik, itu berarti rencana Tuhan, karya Tuhan sedang berlangsung dalam hidup kita, sedang berproses dalam hidup kita. Maka kita dituntut untuk bersikap sabar. Bersikap sabar menantikan Tuhan menyelesaikan karya baiknya dalam hidup kita. Tentu saja di dalam menantikan itu kita tidak bersikap pasif, tetapi kita aktif. Kita juga bekerja bersama Tuhan. Kita berusaha untuk melakukan semampu kita sampai Tuhan menyempurnakannya, Tuhan menyelamatkannya. Dan selanjutnya, Bapak Ibu bisa tambah sendiri. Apa yang cinta Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu? Saya percaya bahwa 5 poin yang saya sampaikan di sini, Tuhan menyertai, Tuhan membimbing, Tuhan menguatkan, Tuhan memberi sukacita, dan Tuhan menyelamatkan, itu pasti juga dialami oleh kita semua. Hanya bisa jadi Ibu Bapak juga punya pengalaman pribadi ketika mengalami cinta Tuhan yang seperti apa. Mungkin sebentar di dalam kesempatan sharing, kalau ada yang menyeringkan pengalaman cinta Tuhan, boleh. Tapi kembali lagi bahwa lewat perayaan Valentine,
Santo Valentinus pengalamannya. Kita boleh belajar tentang cinta Tuhan. Kita kita tidak hanya terbatas sekali lagi pada perayaan-perayaan lahiria seperti ucapan ataupun perayaan raja dan ratu. Kita harus lebih dari itu. Kalau pertanyaannya, lalu sekarang kita harus bagaimana? Saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa orang yang beriman, orang percaya adalah orang yang menjadi pendengar dan pelaku firman. Kita tidak bisa hanya mendengarkan saja, tapi harus melakukannya. Kita tidak bisa hanya sekedar merenungkan tentang cinta Tuhan, hanya merefleksikan tentang cinta Tuhan lewat renungan kita atau kata-kata kita, tapi lebih dari itu, kita harus melakukan, menghayati cinta Tuhan itu dalam hidup kita. Ini pekerjaan yang berat, karena kita berhadapan dengan ego kita sendiri manusia. Tetapi percayalah, orang yang beriman adalah orang yang menjadi pendengar dan pelaku firman. Orang yang menjadi sahabat Yesus adalah mereka yang mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan katakan itu dalam kitab suci. Engkau bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Karena kepadamu telah kusampaikan kehendak Allah, kehendak Bapa. Firman telah disampaikan, telah diberikan kepada kita untuk kita hayati, untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Jika itu terjadi, kita akan menjadi sahabat-sahabat Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun hidup kadang-kadang menindas, tetapi keselamatan akan tetap diberikan kepada kita. Seperti pengalaman Santo Valentinus sekali lagi. Tidak bisa tidak, kita harus berusaha sebisa kita untuk mengikuti teladan suci dari Santo Valentinus. Kenapa harus berusaha? Sekali lagi saya katakan tadi bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan pencobaan, penuh dengan tantangan. Kita harus berusaha untuk melakukan sebisa mungkin dari diri kita. Selanjutnya, kita hanya memohon berkat Tuhan untuk Tuhan sempurnakan apa yang baik yang telah kita usahakan dalam hidup kita. Semampu kita dan selebihnya kita mohon penguatan dari Tuhan sendiri. Dalam doa kita minta bantuan Tuhan agar Tuhan mau memampukan kita untuk sungguh-sungguh menghayati kasih dan kebaikannya dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudariku, di akhir dari permenungan singkat ini, saya mau memberikan sebuah doa tentang Valentin. Tadi saya dapatkan dari ada seorang ibu. Doanya seperti gini. Day with Jesus, Valentine Day with Jesus. Hari Valentin bersama Yesus. Jesus does not send perfume to linger the air. Instead, he sends salvation, sweet, to show how much he cares. Tuhan bukan sekedar mengirimkan wangi-wangian untuk membuat udara menjadi lebih menyenangkan. Tetapi lebih dari itu, Tuhan memberikan keselamatan yang begitu manis untuk menunjukkan betapa Dia peduli kepada kita. He does not bring me candy hearts in boxes of delight. Instead, he always lets me know I'm precious in his sight. Tuhan bukan membawa permen atau coklat yang berbentuk hati di kotak yang menarik, tetapi Dia selalu memberitahukan kepada saya ini spesial, saya ini begitu berarti di hadapan Tuhan. He does not send out pretty cards framed in shades of red. Instead, he gave his life for me. His precious blood was shed. Tuhan tidak mengirimkan kepada kita kartu ucapan yang indah-indah, yang dibungkus amplop merah atau sampul merah. Tetapi Tuhan memberikan hidupnya kepada kita, kepada saya. Darahnya yang berharga, yang tertumpah di kayu salib, Dia berikan kepada kita. Bukan kartu-kartu. He does not hand out fancy gifts like we would send to mother. Instead, he sends a message clear to always love each other. Tuhan tidak memberikan kepada kita hadiah yang indah-indah seperti yang kita berikan kepada ibu kita. Tetapi Tuhan memberikan sebuah pesan yang betul-betul jelas, betul-betul nyata
agar kita saling mengasihi satu sama lain. He does not give me teddy bears that whimper, please be mine. Instead, he gave his heart to me, I wear it all the time. Tuhan tidak memberikan kepada kita boneka beruang yang meminta kita untuk memilikinya, tetapi Tuhan memberikan kepada kita hatinya untuk kita pakai selama hidup kita, setiap waktu. He does not give me roses pink for all the world to see. Instead, he gave eternal life that's good enough for me. Tuhan tidak mengirimkan kepada kita bunga-bunga mawar merah muda yang cantik-cantik supaya semua orang bisa melihatnya. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal, dan itu sudah cukup bagiku. Saudara-saudariku, ini sebuah permenungan sederhana yang boleh saya bagikan kepada kita pada perayaan Hari Valentine hari ini. Semoga bisa memberkati kita, bisa membantu kita di dalam permenungan kita masing-masing, dan semoga Tuhan dalam cintanya selalu menyertai, selalu menguatkan kita, agar dalam hari-hari hidup kita, kita boleh hidup, kita boleh berjalan, kita boleh berlaku sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.